Sekarang semakin banyak banget pilihan HP, mulai dari yang harganya ratusan ribu hingga yang puluhan juta. Ada yang suka banget dengan produk A, tapi ada juga yang nggak suka. Nah, soal HP ini, ya kayak sudah menjadi kebutuhan primer. Kalau misalkan nggak dicukupin, kayak seperti ada yang kurang. Oke, hari ini kita akan bicara mengenai HP dengan range 1 jutaan. Produk baru dari Vision Plus, atau lebih tepatnya P36 Pro LTE. Kalau yang dikenal secara umum ini adalah Vision One Plus. Hari ini kita bakal membedah dan sekaligus ngasih review sedikit mengenai Vision One Plus ini. Kalau saya tebak, ini memang dikhususkan untuk para pengguna awal. Maksudnya orang-orang yang mungkin belum pernah pakai smartphone, dan ini di salah satu hal alternatif yang bisa dipakai untuk itu. Alias entry level yang paling awal banget. Nggak hanya HP-nya, tapi ya calon usernya juga. Nggak usah pakai lama, mari kita langsung unboxing si itel Vision One Plus ini. Vision One Plus ini ada beberapa tulisan, highlightnya banyak banget. Langsung saja buka si box dari Vision One Plus ini. Nah, kita langsung disambut dengan satu buah unit handphone si Vision One Plus. Tapi kita taruh dulu di sini. Kita juga dapat SIM ejector. Di awal tadi kita diberikan informasi bahwa kita bakal dapat free protector screen ya. Cuman ternyata kita nggak ada kayaknya ini. Hanya ada satu buah kartu garansi, kemudian satu buah panduan memulai cepat, back case, dan satu buah charger dengan kapasitas 10 watt serta kabel micro USB dan satu buah headphone. Oke. Nah, mengenai HP ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman pada penasaran dengan produknya dari Vision One Plus ini, saya sarankan kalau nyari di web resminya jangan nyari namanya Vision One Plus, karena di sana nggak ada. Yang ditemukan itu harus dengan P36 Pro LTE, jadi baru nanti itu namanya Vision One Plus. Oke, kita buka dulu playtagnya di sini. Oh iya, ada screen protector di sini teman-teman. Oke. Sekilas HP ini ngingatin saya ke salah satu produk Advan NASA ya, cuman ini agak beda sedikit. Dia lebih glossy dengan gradasi warna dari biru ke hijau toska kalau saya bilang. Ini ada logo itel-nya, designed by itel, dan ini ada nomor email yang dibuat di Indonesia. Sekali lagi teman-teman, meskipun ini dibuat di Indonesia, saya bilang ini bukan produk lokal ya. Maksudnya mungkin kalau misalkan teman-teman bisa produk lokal, cuman ini sebetulnya memang anak perusahaan dari Cina. Dual kamera yang dipasang di itel ini adalah 13 megapiksel sebagai kamera utamanya dan kamera depth sensor alias kamera bokeh. Satu lagi yang kamera depan ini sebesar 8 megapiksel. Secara keseluruhan desainnya ini menarik dengan fingerprint unlock yang ada di belakang. Tidak jadul lah dengan HP sekelas 1 jutaan. Barangkali kalau misalkan kita pasangkan software-nya bakalan lebih asik juga. Jadi nggak usah pakai lama, kita langsung coba di sini sambil kita nyalakan. itel powered by Android. Oh ya, kalau menurut informasi yang ada di layar belakangnya, si itel Vision One Plus ini pakai Android Pie atau Android P, Android 9 kalau nggak salah ya. Dia menggunakan warna dasar, bahkan sampai hologram mulainya juga menggunakan warna merah. Coba pakai bahasa Indonesia, ada? Oh ternyata ada. Nah, sebagai informasi juga teman-teman, si itel ini sebetulnya sudah dipasarkan lebih dulu di negara-negara luar seperti Eropa, Afrika, Amerika, dan Asia Tenggara. Bahkan dulu sempat diklaim ngirim 15 juta unit ke pasar Afrika. Menjadi salah satu brand terbesar yang bisa memasarkan produknya ke sana. Oke, kita bakal jelajah dulu sebentar mengenai itel Vision One Plus ini yang namanya agak panjang ini. Bukan Vision One Plus ya. Ya agak susah sih nyebutnya Vision One Plus atau Vision Plus atau satu Vision Plus, tapi kalau yang di sini Vision One Plus Pro P36 Pro LTE. Jadi kayak gitulah teman-teman. Nah, saya pribadi menilai ini salah satu HP yang cukup bagus ya, dengan alasan begini. Pertama, dengan harga 1 jutaan, tapi kita sudah dapat 6,5 inch HD Plus dengan baterainya yang 5000 mAh. Ini kalau misalkan dipakai ibu-ibu, ini cocok banget karena baterainya besar. Jadi kalau misalkan buat kepoin, nonton sinetron, YouTubean atau apapun lah, itu bisa.
asalkan dengan catatan dia tidak terlalu suka dengan hal-hal yang mungkin ekspektasinya apa ya buat gaming. Nah makanya nanti kita lihat dulu saja apakah dia masih bisa dibuat gaming juga. Kalau logikanya sih ya harusnya bisa. Vision OnePlus ini juga sudah bisa mendeteksi pembukaan wajah atau mendeteksi wajah untuk membuka kunci dengan cara yang cukup cepat juga. Secara tampilan si Vision OnePlus ini juga menarik ya. UE-nya dia cerah banget, mirip banget seperti yang ada digambarkan dari dashboardnya. Terus kita otak-atik dulu ya sebentar ya mengenai dari Vision OnePlus ini. Kalau dibandingkan dengan Infinix Note 8 kemarin, kayaknya juga bisa bersaing deh. Cuman oke lah. Jadi layarnya adalah 6,5 inch, baterainya 5000 mAh, kamera depannya 8 megapiksel, kamera belakangnya 13 megapiksel, penyimpanan 32 GB. RAM-nya 3 GB dengan prosesor Unisoc seri SC96863A up to 1,6 GHz octa-core. Nah bener, Android-nya versi yang 9, Android P. Kita bakal ngecek dulu. Sementara kita bakal lihat tinggal berapa penyimpanan yang disediakan dari Vision OnePlus ini. Untuk penyimpanan awalnya, memorinya tersisa 1,76 GB dan penyimpanan perangkatnya ada sekitar 24,82 GB atau sekitar 25 GB. Ini menurut saya sangat menarik. Jadi sistem yang dipakai itu hanya 8 GB. Itu untuk membawai sistem UI dan aplikasi bawaan yang ada di Vision OnePlus ini. Ngomong-ngomong ini tadi beberapa otomatis menginstal ya kayak Games Lobby, CNN Indonesia, Indonesia Airport, bahkan ini sudah ada Facebook dan PHX browsernya. Barangkali ini adalah salah satu browser bawaannya. Dan kalau misalkan kita buat ngecek video, hasilnya kayak seperti ini teman-teman. Soal spesifikasi dari kedua HP ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Linknya saya taruh di deskripsi. Tapi kalau misalkan sudah nonton, oke, kalian boleh lanjut untuk menyimak video ini. Soal spesifikasi dari kedua HP ini kita sudah ngebahas di video sebelumnya. Teman-teman kalau misalkan nyari linknya saya taruh. Oke, kalau soal nonton video saya kira hasilnya juga lumayan bagus ya karena layarnya 6,5 inch dan resolusinya sudah HD+. Jadi kalau misalkan nonton gambar atau buat nonton video di YouTube, Netflix atau aplikasi layanan streaming lainnya itu saya yakin bisa saja apalagi baterainya yang 5000 mAh. Bahkan di sini juga ada radionya. Barangkali ini adalah fungsi kenapa ada headphone di sini. Mari kita coba sekaligus. Apakah dia langsung bisa connect ke radio atau memang perlu butuh headphone-nya? Dan ini bukan saya ngada-ngada ya teman-teman, tapi emang headphone desainnya ini lumayan enak. Meskipun nggak tahu ini kualitasnya yang kayak gimana, tapi kalau bawaannya biasanya emang enak untuk dipakai. Kalau kita coba untuk dengerin musik di YouTube, pasti juga bakal enak. Kita lanjut ke yang lainnya. Oke, sekarang kita coba untuk kameranya, biar teman-teman juga tahu bagaimana kualitas kamera dari Vision OnePlus ini. Kalau sekilas mungkin ini agak bagus ya, cuman ya kita lihat aja. Resolusi 13 megapikselnya kayaknya memang bekerja lebih bagus atau standar lah, standar resolusi 13 megapiksel. Agak menarik juga nih teman-teman, kalau setiap kali pemotretan dia langsung ada tombol share-nya di fotonya. Jadi kita bisa langsung nge-share ke beberapa media, misalkan berbagi langsung, Bluetooth, Duo, atau bahkan pasti bisa langsung di-share ke WA. Fitur kamera yang ada di Vision OnePlus ini juga lumayan ya, ada cahaya redup, ada mode panorama, mengenali dengan video, dengan foto. Jadi kayak misalnya Google Lens ya. Kemudian ada juga HDR dan ada mode Pro-nya loh. Ini agak gendeng juga sih kalau misalkan secara base segelas 1,2 jutaan tapi sudah ada mode Pro-nya. Menarik banget. Sedangkan videonya ini bisa di resolusi Full HD 1080p dan di HD 720p. Cuman FPS-nya kita nggak tahu dia ada di FPS yang berapa karena di sini tidak ada keterangannya. Biar makin mantap kan teman-teman, ini jadi adalah perekaman hasil video dari Vision OnePlus dengan resolusi 1080p. Ya mantap lah dengan kapasitas kamera 8 megapiksel dengan hasil gambar yang dihasilkan sampai 1080p Full HD.
Lumayan, jadi keren juga. Jadi 1,2 jutaan kayak nggak sayang untuk dikeluarkan. Meskipun kalau misalnya kita perhatikan di belakang sini kayak ada noise-nya begitu. Untuk kamera selfie-nya sendiri saya juga lumayan puas ya. Jadi ini kalau misalkan HP murah dengan kualitas yang begini, saya nilai ini sangat cukup dibandingkan dengan HP mahal tapi kualitasnya jadi jelek. Saya agak tidak suka dengan hal kayak begitu. Mending HP murah tapi bisa menghasilkan kualitas yang kayak begini. Untuk potretnya pun juga lumayan, meskipun tidak terlalu ngeblur banget, tidak terlalu bokeh banget ya. Cuman hasilnya saya suka. Dan untuk kamera biasanya juga bagus. Beauty EE-nya tidak terlalu berlebihan meskipun tetap ada. Oke teman-teman, jadi segini dulu unboxing dan review singkat dari Vision One Plus atau P36 Pro LTE. Namanya agak susah banget. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran dengan HP ini, nanti kita bakal bahas lagi di video selanjutnya. Tapi paling nggak saya mau ngasih beberapa pendapat atau pandangan saya pertama mengenai HP ini. Kesan saya memang mungkin penasaran ya, lebih penasaran. Kok HP 1,2 jutaan saja tapi ngasih kualitas atau spesifikasi RAM 3 dan internal 32 GB. Bahkan kamera di belakangnya sudah dual kamera dengan 13 megapiksel. Ditambah lagi baterainya 5000 mAh dan layarnya segede ini, 6,5 inch HD+. Saya agak heran juga apakah beneran sebagus itu loh. Terus kalau sekilas saya coba, ini menarik dengan hasil foto yang sudah saya kasihkan di awal tadi. Kalau misalkan bener-bener masih penasaran dan nggak sabar untuk memiliki HP ini, boleh silahkan langsung datang saja ke toko BTSL dimanapun teman-teman berada. Kalau misalkan teman-teman berada di tempat yang jauh di luar toko BTSL, gampang, tetap download saja aplikasinya BTSL dan dapatkan harga menarik di sana dengan Vision One Plus ini. Jadi kalau ada yang bertanya, Bang, di mana belinya? Silahkan beli di BTSL. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selengkapnya. Saya Tori Bijaksana. Boom.